Halo, perkenalkan nama aku Vivin Christian Mutiara Lakamola. Biasanya aku akrab dipanggil Vivin. Aku adalah mahasiswa Udayana Prodi Sosiologi angkatan 19. Jadi it's my first video dan aku buat video ini karena aku dikasih tugas sama dosen aku untuk membahas tentang pengertian social distancing. Nah, sebelum itu kita menjauh tentang membahas tentang social distancing. Stay tune ya. Oke. Jadi pertama aku bahas secara umum dulu. Social distancing ini mulai dikenal banyak oleh masyarakat setelah pemerintah mengadakan social distancing atau penjaga jarak sosial guna untuk memperkecil penularan virus corona yang sedang melanda dunia akhir-akhir ini dan juga negara Indonesia. Tapi sayangnya banyak banget masyarakat yang berpikir bahwa social distancing ini sama dengan di rumah aja, padahal social distancing ini punya makna lebih dalam lagi. Karena itu yuk kita ukir sama-sama, kita gali sama-sama tentang social distancing ini. Jadi kita mulai yuk. Yang pertama aku mulai dulu dari pengertian. Jadi aku ambil dari Google, ada 3 sumber yang aku ambil tentang pengertian social distancing ini. Yang pertama aku ambil dari suara.com. Jadi suara.com itu mengutip pernyataan dari Katie Pierce dari Johns Hopkins University yang menyatakan bahwa social distancing ini adalah guna untuk mencegah penularan penyakit. Jadi dari Katie Pierce ini menyatakan bahwa social distancing ini berguna untuk mencegah penularan penyakit. Lalu aku cari lagi di CDC atau Badan Departemen Kesehatan di Amerika Serikat menyatakan bahwa social distancing ini adalah berarti keluar dari tempat orang yang berkerumunan. Nah, akhirnya aku cari-cari lagi hal yang lebih rinci, yaitu aku kutip dari Pintar Pandai yang mengatakan bahwa social distancing adalah praktik menjaga jarak fisik yang lebih besar dari biasanya dari orang lain atau menghindari kontak langsung dengan orang atau benda di tempat umum selama berjangkitnya penyakit menular untuk meminimalkan paparan dan mengurangi penularan infeksi. Jadi intinya social distancing ini adalah cara agar kita ini agar penyakit atau virus atau hal-hal yang berbau infeksi ini yang seharusnya menular akan untuk memperkecil kemungkinan penularan jalur infeksi tersebut dengan cara kita tidak kontak langsung dengan orang-orang di sekitar atau benda-benda di sekitar yang ada tempat umum. Nah, for your information guys, jadi pada 20 Maret 2020, Jumat kemarin, WHO tuh mengganti kata social distancing ini menjadi physical distancing. Jadi penggantian frasa ini diganti karena menurut WHO, kalau misalkan social distancing itu adalah jarak sosial, sedangkan physical distancing itu adalah jarak fisik. Maksudnya WHO, kita masih bisa kok untuk bersosialisasi, namun tidak dengan tatap muka atau secara langsung, mungkin dengan lewat internet. Jadi gitu. Nah, selanjutnya aku pengen bahas tentang apa aja sih yang harus dilakuin saat social distancing. Karena kan orang-orang taunya social distancing itu ya berarti diam di rumah, padahal social distancing itu tidak hanya sebatas untuk diam di rumah. Jadi yuk kita bahas. Nah, aku jadi ngambil di salah satu halaman Safety and Security beberapa hal yang sebenarnya harus kita lakuin selama social distancing. Yang pertama adalah cuci tangan. Jadi banyak banget orang-orang yang mungkin yang penting gue diam di rumah, jadi terserah aja gue mau ngapa-ngapain, padahal enggak. Padahal kita juga harus mencuci tangan kita minimal 20 detik dengan menggosok sela-sela jari kita seperti ini, agar mungkin benda-benda yang kita pegang sebelumnya itu yang mungkin sebenarnya ada tertular virus itu ketika kita cuci itu jatuh bersama dengan sabun-sabun dan airnya. Dan kedua, jangan sentuh wajah, ataupun jika kita mau sentuh wajah kita, seenggaknya kita sudah mencuci tangan kita. Dan ketiga adalah kita harus berjarak, kita harus mempunyai jarak di antara orang-orang di samping kita atau di sekitar kita sekitar 1-2 meter. Ini guna agar ketika ngobrol itu
air liur kita yang keluar itu, atau orang yang tertular itu tidak akan tertular ke kita kalau kita berjarak sekitar 1-2 meter. Dan yang terakhir adalah hindari berkumpul di area yang ada tempat orang berkerumunan. Makanya banyak banget hashtag di rumah aja itu karena untuk menghindari perkumpulan yang terdapat banyak orang. Jadi gitu. Nah, next kita bahas tentang sejarah social distancing ini pertama kali dilakukan kapan? Nggak tahu. Jadi next. Oke, jadi aku kemarin sempat cari-cari tentang sejarah social distancing ini dan ternyata mungkin karena baru didengar atau bagaimana, jadi cukup susah untuk mencari tentang awal mula sejarah social distancing ini. Jadi aku cukup kewalahan sebenarnya untuk nyari sejarahnya akhirnya, tapi aku menemukannya juga. Tapi aku mengambil dari 2 sumber. Yang pertama, tapi sebelum aku benar-benar mengambil sumber-sumber ini, aku sempat cari di satu artikel, dia ada di Google Scholar, tapi aku nggak berani membahasnya karena mungkin aku takut tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi aku ambil dari 2 sumber ini aja. Yang pertama aku ngambil kayaknya sih dari Pinter Pandai juga. Jadi Pinter Pandai ini menyatakan bahwa social distancing ini pertama kali dilakukan di abad ke-7 sebelum Masehi, yang tertulis dalam kitab Nasrani atau dalam kitab Imamat pasal 13 ayat 46. Aku bacain aja ya. Dan penderita kusta yang terkena wabah itu, ia akan tinggal sendirian di luar di tempat tinggalnya. Jadi secara historis koloni penderita kusta itu dibangun jadi ada tempat untuk penderita kusta, dan itu dibangun agar penyakitnya tuh nggak menular. Jadi mereka tuh nggak keluar, dan juga orang-orang yang biasa-biasa aja tuh memang tidak boleh dekat dengan si penderita kusta ini karena takut tertular. Jadi memang si penyakit kusta tuh juga penyakit tertular. Walaupun nggak dikatakan itu ada social distancing, tapi dipercaya bahwa mulai sejak itulah pertama kali social distancing itu ada. Jadi itu menurut Pinter Pandai. Nah, next ada menurut Wikipedia. Ya, aku ngambil. Di sini ada sekitar 3 kejadian social distancing sebelum penerapannya di 2019-2020 yang tentang virus corona ini. Ternyata social distancing itu udah berlaku lama banget, jauh sebelum ini. Yang pertama aku bacain ya, itu penyakit polio di New York tahun 1916. Jadi di New York itu tuh terdapat 27.000 kasus dan lebih dari 6.000 kematian hanya akibat dari polio di Amerika Serikat, dan lebih dari 2.000 kematian di New York City-nya aja. Jadi karena kebanyaknya kematian ini, pemerintahnya di sana itu menutup bioskop, pertemuan publik, pertemuan resmi, dan bahkan anak-anak ataupun masyarakat di sana tidak dianjurkan untuk minum dari air mancur yang tersedia di tempat umum, karena kalau kita tahu kan di luar negeri itu banyak tuh tempat air mancur kayak gitu. Nah, dan next ada penyakit influenza tahun 1918 di Washington City. Nah, jadi dikatakan bahwa dulu orang-orang yang kalau misalkan nggak pakai masker itu nggak akan boleh naik kereta, saking parahnya waktu itu penyakit influenza ini. Dan bahkan katanya lebih dari 200.000 orang dan dalam 3 hari dikumpulkan untuk mungkin kalau bahasa sekarang diisolasi ya, kan di sana juga waktu itu lebih dari 31 rumah sakit penuh karena saking parahnya penyakit influenza ini. Akhirnya pemerintah Washington atau New York itu ngasih imbauan pada tanggal 3 Oktober untuk melakukan social distancing dengan cara menutup sekolah, teater, tempat-tempat lain di mana orang berkumpul, dan juga melakukan pertemuan publik termasuk pemakaman itu nggak boleh. Nah, jadi tujuannya itu agar untuk memperlambat penyebaran
influenza di Santo Luis dan lonjakan kasus dan kematian seperti di Philadelphia. Nah, jadi itulah. Dan yang ketiga ada SARS. SARS itu juga satu penyakit tahun 2003. Nah, di 2003 ini social distancing juga diberlakuin pada saat wabah SARS ini, yaitu seperti melarang pertemuan besar, pokoknya sama deh semuanya, sampai akhirnya di 2019-2020 ini diberlakukannya lagi social distancing ini karena terkait dengan virus corona atau virus COVID-19 ini. Jadi itu dia sejarahnya social distancing yang mulai dari abad ke-7 Masehi, di 1916 di New York, 1918 di Washington, SARS 2003 sampai akhirnya 2019 sampai 2020 saat virus COVID-19 ini melanda kembali. Oh ya, terus aku juga ambil dari Wikipedia lagi, dibilang dari perspektif penyakitologi sendiri, ini seperti kayak teorinya gitu, tapi ya dikatakan di sana ya, tujuan dasar dibalik social distancing atau jarak sosial adalah untuk mengurangi jumlah reproduksi dasar yang merupakan jumlah rata-rata individu terinfeksi sekunder yang dihasilkan dari satu individu terinfeksi primer dalam suatu populasi di mana semua individu sama-sama rentan terhadap suatu penyakit. Jadi ini tuh yang ya sama ya, jadi misalkan untuk menghambat orang-orang yang memang sudah terkena agar tidak menular lagi kepada individu yang belum terkena sendiri itu. Nah, sekarang bahas tentang kelebihan dan kekurangan social distancing. Nah, kalau aku pribadi sih kelebihannya itu pasti aku bisa kumpul sama keluarga, lebih ada me time dan family time. Terus tugas-tugas itu lebih enak juga, kuliah online tuh ya lebih santai lah. Terus aku lebih bisa banyak ngoreksi diri dan lebih bisa bisa lebih nggak stres lah awalnya. Tapi kekurangannya ya ini sekarang kayak bingung banget lama-lama mau kemana, kayak harus diem di dalam rumah walaupun sebesar apapun rumahnya, tapi pasti bingung kalau misalkan diem di dalam rumah kan. Jadi terus berkurangnya produktivitas kita yang dulunya aktif, jadi sekarang cuman saking bingungnya di dalam rumah jadi bingung, dan interaksi antara manusia juga pasti akan berkurang gitu. Nah, dan untuk dampak tentang di kulturalnya sendiri pun menurut aku sih mungkin ada ya. Contohnya adalah kultural di Bali, budaya di Bali itu kan sebelum Nyepi itu ada tradisi ogoh-ogoh. Nah, gara-gara COVID-19 atau virus corona ini, ogoh-ogoh yang seharusnya diparadein itu jadinya dibatalkan. Jadi mungkin ada beberapa dampak ya, dan aku ngambil salah satu dampaknya itu di Bali. Jadi gitu. Nah, jadi segitu aja sih pengertian yang aku kasih tentang social distancing ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang nonton. Jadi thank you.